Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha dan aku Tria di Selamat Sore Medan. Seperti biasa kita udah punya 3 berita yang siap dibagikan kepada Tribuners sekalian nih. Beberapa berita lagi menggembarkan kota Medan ya Kak. Apa aja itu Cak hari ini? Yang mobil polisi nabrak mobil Terios. Oh iya. Terios atau apa ya? Aduh, Terios ya? bener. Terios ya yang hari ini ya. Baru ada judul juga, ini judi online lagi jadi perbincangan hangat ya. Iya sih, kalau di media sosial tuh selalu judul-judul aja sih. Judul dan itu lagi difokuskan juga sama pihak kepolisian. Karena meresahkan sih Cak, judul itu ya kan. Tuh nggak Kak yang kemarin itu polisi dibunuh, bukan dibakar istrinya perkara dia judul. Iya. Kan sampai sebegitunya ya judul ini, bahaya ya. Jauhilah judi, dekatilah Katria, oke? Asik, masuk dia. Masuk Pak Eko. Nah ini kita sebelum ke berita pertama, kita bacain aja dulu berita pertamanya ya Kak ya. Breaking ya, yang terbaru. Iya, tapi ini ada 2 berita nih yang akan dibawakan oleh reporter kita Bang Alfiansyah nih Tribuners. Salah satunya adalah mobil Satlantas di Polrestabes Medan dan Daihatsu Terios mengalami ringsek usai terlibat kecelakaan di simpang Jalan Insinyur Haji Juanda. Menurut salah seorang warga bernama Devi, kecelakaan itu terjadi pada Rabu 26 Juni hari ini sekira pukul 5 pagi tadi Tribuners. Nah katanya saat itu dirinya sempat terkejut nih melihat kondisi kedua mobil tersebut sudah dalam keadaan ringsek. Ia mengatakan saat ini kedua mobil tersebut sudah dievakuasi dari lokasi kecelakaan setelah sejumlah petugas tiba. Nah sebelumnya, 1 unit mobil Satlantas Polrestabes Medan terlibat kecelakaan dengan mobil pribadi. Insiden kecelakaan ini terjadi di simpang Jalan Juanda, Kota Medan. Dari video yang beredar, tampak mobil Satlantas tersebut dalam kondisi yang udah hancur. Sementara mobil pribadi jenis Daihatsu Terios juga mengalami kerusakan pada bagian depan. Nah kira-kira ini apa yang menyebabkan kecelakaan, baru bagaimana kondisi orang-orang yang di dalamnya, kita bakalan tanya ke reporter kita di lapangan. Ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Mana nih Bang Alfiansyah? Nah, halo selamat sore. Oke, Abang operator boleh bantu gedein suaranya? Iya. Oke, Bang Alfiansyah mungkin sebelum kita ke berita yang mobil Satlantas terlibat kecelakaan ini, boleh dijelaskan breaking news yang baru saja Abang dapatkan? Breaking news yang mana ya? Belum di briefing ya sama Oke, yang mengenai narkoba Bang. Oh narkoba. Saat ini saya masih berada di Polrestabes Medan, di mana masih menunggu Kapolres Tabes Medan begitu yang akan merilis kasus penangkapan 10 kilogram narkoba jenis sabu. Nah untuk detailnya kita masih menunggu keterangan dari pihak polisian terkait berapa jumlah tersangka dan bagaimana kronologis penangkapan dari kasus narkoba ini, gitu, Ica. Oke, sebelum lebih jauh, apakah sudah diketahui dari mana asalnya nih Bang? Asal narkoba yang jelas dari Kota Medan, namun detailnya itu belum disampaikan oleh Kapolres karena kita masih menunggu begitu. Oke, berarti ini yang akan datang nih ya Bang ya? Baik, oke. Nanti akan kita update begitu. Baik, ditunggu ya Bang Alfiansyah. Oke, terkait mobil Satlantas Polrestabes Medan yang terlibat kecelakaan dengan Daihatsu Terios Bang, boleh diceritakan kronologinya terlebih dahulu? Ya baik Ica dan Jihan, ya memang tadi pagi itu sempat Kak Tria. Tria maksud tadi itu memang sempat heboh begitu, ada mobil dari mobil dinas dari Satlantas Polrestabes Medan itu mengalami kecelakaan di jalan atau di simpang tepatnya di simpang 4 Jalan Juanda begitu. Nah menurut informasi dari warga dan juga Kasat Lantas begitu, kejadiannya itu sekitar pukul 5 tadi pagi, di mana saat itu mobil Satlantas ini itu berjalan menuju ke arah Katamso gitu. Sedangkan mobil Daihatsu Terios ini berjalan melintas dari arah Polonia begitu menuju ke jalan Sisingamangaraja begitu. Nah tepatnya di simpang tersebut, simpang Juanda. Nah di sana langsung terjadi tabrakan begitu karena kedua mobil ini bersamaan begitu melintas di lokasi tersebut. Karena memang pada pukul 5 tadi pagi itu tidak lampu
lampu merah di lokasi jalan ataupun di persimpangan jalan itu belum aktif begitu, Belum sehingga beroperasi, kemungkinan oke. eh, kedua sopir ini lalai begitu sehingga terjadi kecelakaan. Namun sampai sejauh ini memang Kasat Lantas Polrestabes Medan itu masih melakukan pemeriksaan begitu terhadap dua sopir termasuk anggotanya yang terlibat kecelakaan tadi pagi begitu. Nah, untuk selanjutnya memang belum diketahui secara pasti itu siapa yang salah ataupun yang melanggar lampu merah sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Nah, untuk korban luka dan korban jiwa menurut Kasat Lantas sendiri itu sampai sejauh ini belum ada laporan terkait adanya korban jiwa ataupun korban luka terkait kejadian tersebut. Menurutnya memang kejadian itu hanya mengakibatkan kerusakan pada kedua mobil gitu. Tapi oke. Setelah kejadian itu kedua mobil ini langsung dievakuasi menggunakan mobil towing begitu dan diamankan di kantor polisi kedua mobil tersebut. Saat ini memang masih dilakukan pemeriksaan dari sopir termasuk juga beberapa orang saksi untuk agar kronologisnya itu bisa sinkron begitu. Oke, baik Bang. Nah, sejauh ini udah dapat informasi belum Bang mengenai untuk di mobil Satlantas ini ada berapa orang, terus yang di mobil Teriusnya ada berapa orang? Nah, menurut keterangan dari Kasat dan juga para warga tadi yang kita temui di lokasi itu, pada saat itu mobil patroli dari pihak polisian ini hanya ada satu orang personil yang merupakan sopir dari mobil dinas. Sementara di mobil Trios itu informasinya itu ada sekitar 9 orang begitu. Oh, ramai sekali. Oke, ramai sekali ya Bang ya. Tapi walaupun ini udah dari jam 5 pagi tadi loh Bang, belum ada keterangan mengenai penyebab ataupun kondisi pastinya dari kedua mobil ini, penumpangnya. Ya, sampai saat ini memang polisi masih melakukan penyelidikan termasuk juga memeriksa ataupun memintai keterangan dari kedua sopir mobil dinas ataupun mobil pribadi ini, karena sampai saat ini kita masih menunggu begitu keterangan resmi dari pihak polisian bagaimana kronologis kejadian sehingga kedua mobil ini bisa saling bertabrakan begitu. Oke, ini di yang mobil Terios ada 9 orang. Nah, apakah 9-9-nya itu masih bukan ditahan ya untuk dimintai keterangan gitu Bang di Polrestabes Medan? Ya, statusnya itu bukan ditahan, Ya. melainkan hanya dilakukan pemeriksaan begitu untuk mengetahui penyebab pasti atau kronologis kejadian sehingga bisa kedua mobil ini bisa bertabrakan gitu. Berarti ke-9-nya ada di Polrestabes Medan ya Bang ya? Iya, di unit lantas masih menjalani pemeriksaan. Oke. Berarti Bang, korbannya nggak ada yang luka-luka gitu Bang? Ya, menurut informasi yang seperti yang saya sampaikan tadi, memang sejauh ini belum ada laporan terkait korban jiwa ataupun korban luka dalam insiden ini. Namun polisi Kasat Lantas mengatakan kejadian ini hanya mengalami kerugian karena kedua mobil tersebut mengalami ringsek ataupun rusak parah begitu. Iya, sebenarnya salut juga ya, udah separah itu tapi alhamdulillahnya nggak ada yang korban jiwanya gitu ya. Tapi untuk luka-luka mungkin nanti kita menunggu update-annya dari Bang Alfiansyah ya. Baik Bang Alfiansyah, selamat bertugas kembali. Terima kasih ya atas informasinya. Selamat sore. Selamat sore Ica dan Pria. Oke. Tadi itu Agak sekilas ngeles sedikit ya. Itu tentang kondisi mobilnya Kak. Kalau Mobilnya. ditengok-tengok parah kali ya. parah lah itu. Apalagi gitu. mobil apanya? Patrolinya. Mm-mm. Sampai ban depan itu patah. Tapi mobil Terios itu 9 orang cukup banyak juga ya, sempit. Coba ya 9 orang. 2 di depan pasti 2 ya. depan, Baru 3, tengah 3, 5. belakangnya 4 gitu. Enggak lah, berarti tengahnya 4. Tengahnya ya. 4 antara 4. belakang sama tengah Iya. lah mungkin ya. Itu banyak loh Tribuners, dan memang itu juga kurang tahu sih karena nggak pernah keluar sepagi itu. Jam 5 itu Iya. belum beroperasi ya lampu lalu lintas ya berarti. Enggak ini sih, enggak aktif dia ininya. Merah ya, dia biasa kuning gitu ya, kuning iya. redup-redup gitu ya. Saya pernah tuh di jam 2 malam kayak gitu dia memang Tribuners, tapi memang lempeng ya. Mungkin Lempeng. karena itu juga jadi saling ngebut Iya. kayak gitu. Terus pun kira
nggak klakson mungkin kan, Ya. asal ngegas aja. Nggak nyangka juga mungkin Kak ada Iya. mobil lain gitu ya. Mm-mm. Oke, ini aja mobil polisi ya, patroli itu bisa terlibat kecelakaan ya Tribuners ya, apalagi yang lain-lain gitu ya. Itu mungkin jadi pengingat juga buat kita untuk tetap waspada ya Tribuners ya. Walaupun kita berkemudi di dini hari, Dini hari. tetaplah diperhatikan apa ya, keselamatan diri sendiri itu terhadap lampu lalu lintas seperti yang tadi, maupun terhadap begal-begal di luar sana ya. Tapi di jam-jam segitu rawan kali sih. Rawan ya Kak ya. Tapi jam 5 itu udah mulai terang kan? Udah mulai Terang, lah, agak-agak tapi biru kan, lah gitu. Iya, tapi kan masih sunyi, Iya, Ca. masih sunyi. Iya. Ya kan? Oke ya, reminder buat kita semua ya Tribuners ya. Untuk berhati-hati di Benar. Di perjalanan. Mm-mm. Baik, ini yang berita kedua ini ada yang judul-judul tadi kita bilang ya Kak Tria. Apa tuh Kak? Jadi berita kedua ini ada seorang juru parkir di Kota Medan kembali kepergok diduga bermain judi online menggunakan alat e-parking milik Pemko Medan. Ini Pemko Medan sudah memfasilitasi e-parking dipakainya buat judi Pakai online. judol, Gimana ya caranya kan? tuh ya? Dari kiriman video yang didapat, jukir tersebut menggunakan rompi jukir berwarna orange dan mengenakan topi berwarna merah duduk di simpang Mall Yuki. Jukir tersebut Oke. terlihat sedang memegang alat e-parking Oke. dan diduga bermain judi online. Dalam keterangan akun Instagram @ceritamedan.com yang Tribun Medan lihat, jukir tersebut diduga bermain judi online. Mengetahui hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution angkat bicara. Wali kota kita udah angkat bicara Jadi kata nih. Bobi nih, Pak Bobi, dirinya baru mengetahui informasi tersebut. Akan oke. tetapi jukir yang ketahuan bermain judi online untuk dipecat aja. Oke. Bobi juga meminta kepada perusahaan, pihak ketiga dan Dishub Medan untuk menertibkan alat e-parking. Oke. Karena itu fasilitas negara tuh Iya, ya. dia kok bisa ya dipakainya untuk Iya, judol makanya ya. kayak mana gitu. Itu kan Mungkin bukan, gini, top up lah 100 pakai e-parking. nggak ngerti caranya. Karena dia mainnya tuh make alat e-parking ya Ya Kak ya. Kakak pernah lihat nggak ampun. alat e-parking gimana? Dia kayak apa sih, kayak scan gitu. E-parking Oh, gitu. makanya kok Makanya. bisa gitu. Kok Iya. bisa? Ya. Untuk menjawab itu semua, kita saksikan dulu Video berikut ini. Kedua kan Iya, di dalam yang udah kedua di di SMK bulan aja. ini aja. Ah, pecat aja bisa. Pecat ya, kalau memang aturan hukumnya bisa diproses, proses aja lah. Iya. Juga Pak Presiden sudah menyampaikan kemarin bagaimana kita harus memerangi judi online. Efeknya bukan hanya ke diri sendiri, efeknya ke keluarga, ke masyarakat luas. Nanti kan saya sampaikan itu, yang main judi online di gadgetnya, apalagi menggunakan mesin dari punya e-parking, ini harus diberhentikan lah ya. Dan itu nanti saya minta ke ke pelaksananya agar bisa dikunci itu alat itu, nggak usah bisa buka-buka aplikasi yang lain selain aplikasi itu aja. Masih kira Pak politik Pak kan jam iya Pak, nanti dinaikkan jam 4 Pak. Nanti dinaikkan jam 4 Pak. Wih, heboh kali reporter kita tuh Kak Nisa ya. jam 4. Suara dia paling nyaring di antara reporter yang lain. Oke, untuk melihat, mendengar kenyaringan suara Kak Nisa, kita sudah ada video nih Tribuners. Kok ada video? Kan lupa kan, udah terhubung bersama Kak Nisanya langsung. Halo Kak Nisa, selamat sore. Halo Kak Nisa, selamat sore. Kayaknya suaranya nih. Dan Tia serta Tribuners selamat sore. Oke. Oke, baru Kak dengar. Anissa, boleh dijelasin dulu Kak terkait kayak mana nih kok bisa ada jukir yang bermain Main judol. di aplikasi di e-parking, alat e-parking. Silakan. Oke, baik. Memang beberapa bulan ini sudah ada dua jukir yang ketahuan diduga itu melakukan bermain judi online di aplikasi e-parking ini. Namun pada saat jukir yang pertama itu Wali Kota Medan Bobi Nasution masih menyerahkan kepada pihak ketiga yang menangani jukir-jukir dan di Sub Medan. Namun untuk yang kedua kalinya ini Bobi Nasution langsung sepertinya sangat marah dan meminta langsung untuk jukir itu dipecat. Nah, untuk yang pertama itu memang sudah diproses dan sudah dipecat oleh Dishub Medan dan perusahaan ketiga. Namun memang tidak ada efek jera sepertinya, sehingga
Wali Kota Medan Bobi Nasution tadi mengatakan bahwa alat e-parking ini nantinya akan dikunci hanya untuk penggunaan alat e-parking ini. Memang alat e-parking ini seperti HP, di mana di HP di alat e-parking itu bisa ada aplikasi store-nya, app store-nya ataupun Oh, oke. Bisa mendownload gitu Kak ya? ya, bisa untuk nelpon, melihat dan lain sebagainya. Tapi memang karena ada Play Store itu, jadi para jukir ini juga bisa mendownload aplikasi judi online itu. Namun sayangnya juga alat e-parking ini kan dibawa oleh petugas parkir setiap kali pulang ke rumahnya. Jadi mereka lebih leluasa begitu untuk menggunakan parking itu. Nah, tadi juga karena seperti terjadi lagi adanya jukir yang bermain judul, maka Wali Kota Medan meminta alat-alat e-parking itu untuk dikumpulkan terlebih dahulu dan dikunci nantinya agar seluruh jukir-jukir tidak bisa lagi mengakses App Store yang ada di aplikasi e-parking ini. Begitu Ika dan Tria. Oke, ini Wali Kota Medan kita nih minta untuk alat-alat e-parkingnya diambil dulu gitu ya Kak ya, baru nanti dikunci untuk App Store-nya. Nah, lalu dalam selang waktu itu bagaimana jukir-jukir kita ini bekerja Kak? Memang sejauh ini tadi Pak Wali bilang, memang sebelumnya Pak Wali juga bilang kalau parkir ini kan bakal dihapuskan nih, tanggal diganti dengan parkir langganan pada 1 Juli nanti. Dan mungkin ya tinggal beberapa hari lagi kan ini parkir langganan ini, makanya tadi alat e-parkirnya mungkin hanya dikumpulkan pada pagi hari dan bisa diambil dikumpulkan pada malam hari dan bisa diambil di hari itu juga gitu. Jadi dikumpulkan, diakses dulu, sepertinya dikunci dulu, baru dikembalikan lagi. Jadi tetap menggunakan alat e-parking sampai tanggal 30 Juni. Tapi nanti pada tanggal 1 Juli semua alat e-parking ini dikabarkan akan dikembalikan ke Pemko Medan dan mulai diterapkan aturan parkir berlangganan. Begitu dan saya. Oke, sejauh ini ada nggak Kak tanggapan dari pihak Dishub? Oke, kalau untuk Dishub sendiri memang tadi menurut Kepala Bidang Perparkiran itu juga sudah mendatangi lokasi pihak jukirnya dan sudah langsung diproses untuk pemecatan begitu Kak. Namun memang sejauh ini para Dishub Medan juga masih melakukan pemantauan terhadap jukir yang masih menggunakan alat e-parking untuk ditertibkan terlebih dahulu. Oke. Jadi itu yang parkir langganan itu gimana tuh Kak Nis? Yang baru ya? Yang terbaru. Kalau untuk parkir langganan memang sejauh ini belum ada perubahan baik dari Pemko Medan, Wali Kota Medan maupun Dinas Perhubungan, di mana mereka telah sepakat bahwa parkir langganan ini akan diterapkan pada saat hari ulang tahun Kota Medan yang ke-434 pada tanggal 1 Juli mendatang. Nah, sejauh ini nanti masyarakat itu diminta untuk membeli stiker di beberapa tempat yang telah disediakan di Sub Medan untuk membeli stiker parkir langganan. Nah, parkir langganan ini untuk kereta itu dihargai 90.000, untuk mobil dihargai 130.000, dan untuk bus-bus besar itu dihargai 170.000. Nah, namun memang sejauh ini untuk lokasi-lokasi mana saja di Sub Medan belum membeberkan secara detail dan masih kita update terus. Oke, nanti untuk penggunaannya itu Kak, parkir berlangganan itu berarti kalau kita udah beli stikernya itu kita bisa parkir di mana aja tanpa harus membayar lagi begitu Kak? Benar, tapi parkir berlangganan ini diterapkan di 150 titik wilayah wilayah retribusi perparkiran Kota Medan. Nah, 145 wilayah ini juga termasuk hampir seluruh wilayah Kota Medan. Jadi memang mau tidak mau tetap harus beli parkir berlangganan seperti itu. Oke, berarti untuk di mall misalnya juga berlaku ya Kak ya? Oh tidak, kalau di mall kan udah ada perparkiran sendiri ya, dan dari kami pihak juga sudah mallnya. membayar langsung ke Pemko Medan, jadi memang tetap bayar lagi. Berarti untuk wilayah selain itu. Baik Kak Anissa, kita ke oknum si jukir yang judul di aplikasi e-parking ini. Nah, bagaimana sekarang oknum itu Kak? Ini kan sudah kali kedua nih. Apakah yang pertama itu dilakukan tindakan? Jadi kita memang belum update untuk oknumnya. Oke.
kita belum update untuk oknumnya karena memang tadi kita masih berada di liputan lain, tapi memang ini mau kita follow up terkait jukir tersebut sekarang keadaannya bagaimana. Bagaimana? Baik, ditunggu Kak Anissa follow up gimana. Selamat bertugas kembali ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Ya, memang Itu dia. selagi ada kesempatan masuk Iya. aja ya apapun itu ya kan. Kadang nggak kita tuh nggak diniatkan, tapi ketika ada kesempatan jadi aja gitu Iya. ya. Apapun itu, nih e-parking untuk judol, aplikasi kalkulator untuk selingkuh. Ups, upsi. Aduh. Udah Kalau banyak ya ada- aplikasi samaran gitu. Iya. Kalau ada kesempatan ya kan, Gas ngeng. digas. Oke, itu dia ya Tribuners ya. Ada update juga dari Kak Anissa mengenai parkir berlangganan. Itu tadi udah dikasih tahu juga Iya. tarifnya ya. Mungkin nanti kalau sudah atau akan dalam waktu dekat diterapkan itu 1 Juli nanti katanya, itu kami bakalan berikan informasi kembali buat Tribuners sekalian. Karena yang kayak Kak Anissa bilang itu tersebar di 145 titik di Kota Medan. Jadi kayak ya kita harus mau nggak Iya. mau tadi kata Kak Iya. Anissa kan, karena memang kalau nggak ikut program itu ya mungkin kita akan kesusahan atau bagaimana gitu. Dan apakah itu bakalan membantu kita sebagai masyarakat atau justru kita merasa dirugikan karena banyak jukir liar sejauh ini, walaupun udah dibilang jukir liar tuh laporin tapi masih Tapi tetap aja aja. ada gitu ya. Nah, apakah setelah parkir berlangganan ini jukirnya tuh bisa nggak ada, jukir liar tuh bisa nggak ada lagi ya, who Sesuai dengan knows, peraturan lah gitu iya, ya karena kan, kan Ca? kita udah bermodalkan stiker tadi ya kata Kak Anissa ya, nanti ditempelkan di kendaraan kita, tep. Jadi kalau kita mau parkir nih bang gitu ya, rupanya kayak jukir liarnya masih nggak Iya mempan gitu kan, nggak mau tahu kok, aku nggak dapat duit dari situ katanya, tapi Iya, semoga aja nggak seburuk itu Iya, ya, itu ketakutan kita aja mungkin, ketakutan aja. Oke, nah ini di berita terakhir Tribuners nih ada 150 bal pakaian bekas diamankan Bea Cukai Teluk Nibung pada Minggu 19 Juni kemarin. 150 bal pakaian tersebut diamankan di perairan Asahan saat hendak bersandar di hutan bakau. Kenapa diamankan? Nah, 150 bal pakaian bekas tersebut datang dari Malaysia nih Tribuners, yang sengaja akan diedarkan di Indonesia dan masuk melalui kota Tanjung Balai. Saat hendak diamankan, anak buah kapal dan nahkoda langsung melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Oh, berarti ilegal ini ya. Beserta si 150 bal itu, Kak. Diterjunkan ke sungai gitu. Nah, katanya tuh pakaian bekas ini bukan merupakan barang yang menjadi kerugian negara. Hanya saja akibat masuknya dapat merugikan masyarakat. Begitu. Nah, untuk videonya sudah kita siapkan, mari kita tonton terlebih dahulu. Hoi! Berhenti! Berhenti! Dapat. Jangan! Turun! Berhentikan! Berhenti! Berhentikan! Berhenti! Jangan terdiam. Berhenti! Hei! Video. Lumpat. Berhenti. Kanan. Berhenti. Oh. Keluar. Iya, dia video. Siap. Lari dia. Nah, kalau Balpres itu kemarin adalah sinergitas antara kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Utara dan satuan kerja di bawahnya, yaitu ada Teluk Nibung dan Kuala Tanjung, dan dibantu dari kantor wilayah Kepulauan Riau. Nah, di situ kami dapat informasi ada barang Balpres yang akan masuk ke wilayah Asahan. Makanya dari teman-teman di pengawasan di Bea Cukai Teluk Nibung langsung turun. Ternyata dibenarkan jam 11 malam teman-teman menemukan adanya satu kapal yang mengangkut 150 Balpres. Itu apakah pelaku kabur bang? Nah, pada saat penangkapan itu sekitar tengah malam itu kami mendapatkan ada satu kapal, kemudian kami tegah. Pada saat kami dekati kapalnya, ABK yang nahkoda dan ABK lari ke kebun hutan bakau, di hutan bakau.
Ada berapa bang jumlah balpres bang? Jumlah balpres yang ditemukan setelah dihitung sekitar 150 balpres yang berisi pakaian bekas. Sekarang diserahkan kemana? Sekarang diserahkan, kami amankan dan sedang dilakukan penelitian di kantor wilayah Sumatera Utara. Yo. Ya banyak kali tuh kan 150 bal. Berapa Mana pakaian gitu tuh? kan? Berapa Iya. piece gitu ya? Satu bal Satu aja bal udah kali. banyak ya. Iya. Itu mau dijual lagi mungkin ya? Iyalah mau dijual Thrifting lagi. gitu Iya, ya. thrifting gitu. Oke, ini sudah terhubung kita bersama reporter di lapangan, ada Bang Alif. Halo Bang Alif, selamat sore. Halo, selamat sore Ica, selamat sore Tria, selamat sore Medan. Oke, Bang Alif, boleh jelaskan terkait kronologi ini 150 bal pakaian bekas yang dari Malaysia itu bisa diceburkan ke sungai, bagaimana Bang? Halo Ya, Bang Alif. terima kasih Kak Tia. Kejadian ini sebenarnya terjadi pada minggu kemarin, di mana 19 Juni 2024. Pihak Bea Cukai mendapatkan informasi bahwasanya ada satu buah kapal kaluk atau kapal kayu yang membawa balpres dari Malaysia menuju Indonesia. Namun titiknya itu belum diketahui di mana. Makanya tadi disebutkan oleh pihak Humas dari Bea Cukai tersebut ada 4 tim yang turun, di mana Kanwil Sumatera Utara, Kuala Tanjung, Teluk Nibung, dan juga Kanwil dari Riau. Nah, mereka ini mencari informasi balpres ini akan dibawa kemana. Namun pada tengah malam sekitar pukul 11, kapal yang dicurigai membawa balpres ini masuk melalui perairan Asahan, di mana tepatnya di Sungai Asahan di Teluk Nibung. Nah, di situ petugas langsung memberhentikan. Namun ada diperkirakan 5 orang anak buah kapal dan catur nakoda langsung menepikan kapal tersebut dan melarikan diri ke hutan bakau. Nah, untuk saat ini balpres ini sudah berada di gudang penyimpanan Bea Cukai dan direncanakan 2 pekan lagi akan dilakukan pemusnahan. Oh, oke. Nah, untuk oknumnya ini berhasil dapat nggak Bang? Ya, sampai saat ini memang tadi kami sempat wawancarai dari Bea Cukai, mereka mengaku saat ini sudah mengantongi identitasnya. Namun saat ini masih melakukan pengejaran, di mana seksi dari P2 penindakan dan juga penanggulangan sedang mengejar para tersangka gitu Kak. Berarti tim Bea Cukai yang bertugas pada saat itu tidak berhasil menangkap langsung para pelaku ya Bang ya, keburu kabur gitu ya? Ya, karena kapal ini Kak kan duluan jalan gitu, dan juga pihak Bea Cukai ini tidak jebur ke sungai gitu Kak. Oke, apakah kapal yang digunakan oleh oknum itu berhasil diamankan juga Bang? Kak, boleh diulangi Kak, putus-putus. Oke, apakah kapal yang digunakan oleh oknum tersebut berhasil diamankan? Ya, untuk kapal memang berhasil diamankan oleh pihak Bea Cukai Kak, dan juga beserta barang bukti. Sedikit informasi Kak, Tanjung Balai juga merupakan salah satu thrifting ya, kalau bahasa sekarang ya, salah satu pasar thrifting atau monja yang ada gitu di ya? Indonesia. Ya, saat ini di Tanjung Balai sendiri ada memang pasar khusus yang menjual pakaian monja ini. Benar. Jadi hal-hal seperti ini memang sudah sering terjadi. Namun penyeludupan ini sudah berulang kali, dan juga sedikit informasi juga, selain Bea Cukai, tadi kami dapat informasi bahwasanya Intel Kodam juga sudah mengincar 150 balpres tersebut. Nah, namun mereka terlebih Bea Cukai yang mengamankan gitu Kak. Baik, berarti ini bukan kali pertama gitu ya Bang ya? Untuk barang-barang dari luar itu masuk, khususnya thrift. Kak, boleh diulangi, putus-putus Kak suaranya Kak. Oh, oke. Bang Alif, berarti ini bukan kali pertamanya ya ketangkap gitu di Sungai Asahan ini? Ya, ini Kak bukan kali pertama, ini 150, bahkan sebelum-sebelumnya ada yang sampai 200 hingga 300. Seperti tahun lalu, itu dalam setengah tahun saja, Bea Cukai itu berhasil mengamankan sekitar ada 800 balpres Kak, di mana bila ditotal itu diperkirakan dengan harga 80 miliar Kak. Waduh. Nah, apakah oknumnya selama itu merupakan orang-orang yang dari luar Indonesia atau justru masyarakat kita sendiri Bang? Ya, Oke, ini kita tadi. Oke, belum Bang Alif mendalami boleh ke sana ya, diulang? Kak. Cuman yang beredar di Bang Alif, monitor boleh diulang Bang? Putus tadi. Ya, untuk oknum-oknum Kak, memang ini terjadinya kita belum mendalami ke sana. Hanya saja memang
informasi-informasi yang kita dapat di lapangan, ada banyak oknum atau dalam kutip mafia dalam beredarnya thrifting ini Kak gitu. Nah bahkan untuk thrifting ini di Tanjung Balai sendiri ada seperti komunitasnya gitu Kak. Jadi mereka ini membuat asosiasi bahwasanya ini pedagang monja gitu. Jadi diduga juga memang ada mafia di balik itu Kak. Ada mafia di balik itu ya. Semoga bisa segera Berarti ditangkap. bukan dari Malaysia aja ya Bang barangnya itu? Kalau barang Kak kebanyakan memang dari Malaysia, cuman informasi juga ada yang dari Bangkok dan juga dari Thailand gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bang Alif atas informasinya. Ditunggu updatean mengenai oknumnya nih, siapa nih di balik semua ini mafianya gitu ya. Oke, selamat bertugas kembali Bang Alif. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Memang baju-baju monja ini laris sekali Laris sih, sekali. apalagi di Medan ini ya. Bahkan orang banyak yang itu tadi ke Tanjung Balai ya untuk Iya. monja doang gitu Iya. ya kan orang-orang Medan ini, karena memang barangnya bagus-bagus Bagus, gitu-gitu. brand ya Ah, kan. harganya juga jauh lebih murah ya Kak, Iya, ya, jauh daripada lebih kita harus murah. beli baru Beli gitu. baru. Ini kenapa bunga aja, Kak? Nah. LDR dia sama Iya. sama tape-nya. Oke, nah tapi ternyata itu bisa jadi merupakan barang ilegal yang masuk. Iya. Ya, apalagi tuh kalau dari Malaysia, dari mana tadi Bangkok, Thailand gitu ya. Kayak sangat merugikan kita gitu ya harusnya. Oke, Tribuners, itu dia ya 3 berita kita pada hari ini. Semoga bisa mengisi sore harinya Tribuners sekalian. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5 sore. Nah, untuk informasi lebih lanjut nih, Tribun Medan pasti selalu update ya. Kalian bisa langsung aja ke portalnya Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa melalui media sosial kita di bawah ini nih. Udah lengkap semuanya ya, ini editor videonya tuh. Lengkap. Lengkap, atau kita download aplikasinya. aplikasi. Ada Tribun Tribun X, sudah bisa di-download di App Store maupun Play Store. Jangan downloadnya tuh aplikasi judul ya. Iya. Oke, kalau Beralih begitu- lah ke Tribun X. Nah, Tribun X. Kalau begitu Croatia Aku Tria, aduh. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum.